Alasan Deddy Mulyadi tak berani dekati Sherly Coanda, antara restu anak dan perbedaan keyakinan. Kabar kedekatan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda belakangan ramai diperbincangkan publik. Namun hingga kini, hubungan mereka tak pernah benar-benar terkonfirmasi. Sumber terdekat mengungkapkan dua alasan utama mengapa Deddy Mulyadi tidak berani melangkah lebih jauh dalam menjalin kedekatan dengan Sherly Coanda. 1. Dilarang menikah lagi oleh sang putri. Alasan pertama datang dari keluarga Deddy Mulyadi sendiri. Putri bungsunya, Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri, disebut menjadi sosok penting yang melarang Deddy untuk menikah lagi. Hyang Sukma Ayu merupakan anak ketiga dari pernikahan Deddy Mulyadi dengan Anne Ratna Mustika, yang lahir di Bandung pada 18 April 2019. Meski masih belia, Hyang Sukma disebut memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ayahnya, hingga membuat Deddy Mulyadi enggan melangkah ke hubungan baru tanpa restu darinya. 2. Perbedaan agama. Alasan kedua yang tak kalah signifikan adalah perbedaan agama antara Deddy Mulyadi dan Sherly Coanda. Deddy Mulyadi dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat, sementara Sherly Coanda diketahui beragama Katolik. Perbedaan keyakinan ini diyakini menjadi salah satu pertimbangan besar bagi Deddy untuk tidak melanjutkan relasi personal ke jenjang yang lebih serius. Di tengah jabatan publik yang mereka emban, menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi sekaligus mempertimbangkan sensitivitas publik tentu menjadi hal penting. Karir politik kedua tokoh. Deddy Mulyadi, yang akrab disapa Kang Deddy atau dikenal dengan inisial KDM, saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Ia dikenal sebagai sosok politisi yang dekat dengan masyarakat dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta budaya. Sementara itu, Sherly Coanda Laos merupakan Gubernur Maluku Utara yang menjabat sejak 20 Februari 2025. Sosoknya dikenal kuat, visioner, dan progresif, terutama dalam isu pemberdayaan perempuan dan pembangunan wilayah timur Indonesia. Meski hubungan keduanya masih sebatas rekan sejawat dalam dunia politik, publik tampaknya akan terus menyoroti dinamika kedekatan dua gubernur dari dua provinsi ini. Keduanya kompak, tapi tak pernah melangkah lebih jauh. Kedekatan Deddy Mulyadi dan Sherly Coanda sebenarnya bukan hal yang baru. Keduanya kerap terlihat dalam beberapa forum nasional, termasuk rapat koordinasi antar gubernur serta kegiatan sosial lintas provinsi. Kehadiran mereka yang sering bersandingan membuat publik mulai bertanya-tanya, apakah hubungan mereka lebih dari sekadar profesional? Namun dari berbagai penelusuran, tampak jelas bahwa hubungan tersebut tak pernah berkembang ke arah romantis. Sumber dari lingkar dalam Kang Deddy menyebutkan bahwa Deddy sangat menghormati prinsip dan kepercayaan yang dianut Sherly, serta tidak ingin menciptakan kontroversi di tengah jabatannya sebagai kepala daerah. Beliau, Deddy Mulyadi, sangat menjaga perasaan keluarga, terutama anak-anaknya. Apalagi dengan perbedaan agama, tentu Kang Deddy tidak mau mengambil langkah yang akan menimbulkan kegaduhan atau polemik, ujar salah satu staf khusus yang enggan disebutkan namanya. Sherly Coanda fokus mengabdi. Sementara itu, Sherly Coanda Laos, Gubernur Maluku Utara yang dikenal tegas dan berdedikasi, memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai isu kedekatannya dengan Kang Deddy. Ia lebih memilih fokus pada program pembangunan di daerahnya, terutama dalam bidang pendidikan, perikanan, dan pelestarian lingkungan pesisir. Bagi saya, saat ini adalah masa pengabdian. Saya bersyukur bisa diberi kepercayaan oleh rakyat Maluku Utara, dan itu yang menjadi prioritas saya, ujar Sherly dalam wawancara terpisah beberapa waktu lalu. Meski demikian, Sherly tidak menampik bahwa ia memiliki hubungan kerja yang baik dengan para kepala daerah, termasuk Deddy Mulyadi. Ia mengaku menghargai cara kerja dan visi Kang Deddy yang sering selaras dalam urusan membangun dari desa. Publik terus berspekulasi. Meski alasan pribadi dan prinsip telah menjadi penghalang, publik masih terus berspekulasi. Media sosial dipenuhi komentar netizen yang menjodoh-jodohkan keduanya, dengan berbagai tagar seperti kedum Sherly dan dua gubernur satu hati sempat viral di Twitter dan TikTok. Namun, bagi Deddy Mulyadi, suara sang buah hati tampaknya masih menjadi prioritas tertinggi. Selama Hyang Sukma belum mengizinkan saya menikah lagi, saya tidak akan mengambil keputusan yang menyakiti perasaannya, ungkap Deddy dalam sebuah perbincangan informal di sela kegiatan di Karawang, beberapa waktu lalu. Restu sang anak, garis batas yang tak bisa dilewati. Hubungan antara ayah dan anak memang kerap menjadi pertimbangan utama dalam keputusan besar seorang pria, dan ini sangat terlihat dalam diri Deddy Mulyadi. Meski telah bercerai dengan Anne Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta, Kang Deddy tetap menjadi sosok ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama sang putri bungsu, Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri. Anak perempuan kelahiran 18 April 2019 itu, menurut orang terdekat,
sangat protektif terhadap ayahnya. Meski baru berusia 6 tahun, Hyang Sukma kerap menunjukkan sikap penolakan halus setiap kali mendengar kabar soal sang ayah dekat dengan perempuan lain. Sikap polos namun tegas itulah yang membuat Kang Deddy mundur teratur setiap kali ada kemungkinan membuka lembaran cinta baru. Kalau anak terakhir saya belum izinkan, saya juga tidak akan mencari. Saya tidak ingin menjadi ayah yang egois, ujar Deddy dalam sebuah kesempatan wawancara terbatas di kediamannya di Subang. Pernyataan itu pun menjadi semacam garis batas bagi dirinya sendiri. Tak peduli seberapa banyak simpati atau dukungan dari publik terhadap kedekatannya dengan sosok seperti Shirley Choanda, bagi Deddy, restu anak adalah segalanya. Perbedaan keyakinan, jalan yang sulit untuk dipersatukan. Bukan hanya urusan keluarga, perbedaan agama menjadi kendala besar yang tak bisa diabaikan. Deddy Mulyadi yang seorang muslim dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan, kerap berdakwah dengan pendekatan budaya Sunda yang halus dan menyentuh. Sementara Shirley Choanda, seorang Katolik yang taat, juga aktif dalam pelayanan gereja dan kegiatan sosial berbasis nilai-nilai Kristiani. Perbedaan inilah yang membuat keduanya lebih memilih menjalin hubungan profesional yang harmonis, namun menjaga batasan pribadi. Tak satu pun dari keduanya pernah menunjukkan niat untuk mengorbankan keyakinan demi sebuah hubungan. Saya percaya pada keberagaman, tapi juga percaya bahwa iman adalah prinsip hidup yang tidak bisa ditawar, ujar Shirley dalam wawancara khusus saat peringatan Hari Toleransi Nasional. Dua tokoh, dua jalan pengabdian. Kini, keduanya tetap menjalani peran besar sebagai pemimpin daerah. Deddy Mulyadi, sebagai Gubernur Jawa Barat 2025-2030, tengah fokus mengembangkan program Satu Desa Satu Sentra Ekonomi. Sementara Shirley Choanda di Maluku Utara mendorong reformasi pendidikan dan penguatan UMKM berbasis maritim. Meski publik terus berharap pada kemungkinan romantis di antara mereka, keduanya justru menunjukkan bahwa cinta pada rakyat bisa jauh lebih besar dan lebih penting untuk saat ini. Cinta yang tidak harus memiliki. Di balik senyuman tenang dan gaya kepemimpinan yang karismatik, Deddy Mulyadi menyimpan dilema yang tak sederhana. Publik melihatnya sebagai sosok kuat dan tegas, namun dalam urusan hati, ia tetaplah manusia biasa yang harus berhadapan dengan keterbatasan, restu anak dan perbedaan keyakinan. Shirley Choanda pun demikian. Sosok perempuan cerdas yang kini menjadi Gubernur Maluku Utara itu menyadari betul posisi dan tanggung jawabnya. Di hadapan rakyatnya, ia adalah pemimpin yang tidak boleh goyah. Di hadapan dirinya sendiri, ia adalah perempuan yang tahu batas, bahwa tidak semua kedekatan harus berujung pada kisah cinta. Keduanya sama-sama sadar, cinta yang dewasa tak selalu harus memiliki. Kadang, cukup saling menghargai, saling mendukung, dan menjaga jarak dengan penuh hormat. Mungkin itulah bentuk kasih sayang paling tulus yang bisa mereka berikan satu sama lain. Netizen, andai mereka seiman. Respons publik terhadap hubungan dua kepala daerah ini memang luar biasa. Di media sosial, banyak warganet menyayangkan perbedaan agama yang menjadi penghalang. Komentar seperti, andai mereka seiman, pasti sudah menikah, atau, dua orang baik yang tak bisa bersama, kerap bermunculan. Namun sebagian besar netizen justru memberikan dukungan atas keputusan mereka untuk menjaga prinsip dan komitmen terhadap keluarga serta agama. Deddy Mulyadi, pemimpin yang menaruh hati, tapi tak menggadaikan prinsip. Deddy Mulyadi bukan nama baru dalam dunia politik Indonesia. Pria yang akrab disapa Kang Deddy ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, sederhana, dan kerap tampil dengan gaya khas Sunda. Setelah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, kemudian menjadi anggota DPR RI, kini ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, posisi yang mengukuhkan dirinya sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh di tanah Pasundan. Namun, di balik kesibukannya memimpin provinsi terbesar di Indonesia itu, tersimpan sisi personal yang jarang tersorot media, pergulatan batin sebagai seorang ayah sekaligus pria yang pernah terluka dalam rumah tangga. Usai bercerai, Deddy lebih dekat dengan anak-anak. Pasca perceraiannya dengan Anna Ratna Mustika, Deddy Mulyadi memilih hidup sederhana dan mengurus ketiga anaknya. Ia mengaku, justru setelah perpisahan itu, hubungan emosionalnya dengan anak-anak, terutama si bungsu, Hyang Sukma Ayu, semakin dalam. Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri yang lahir di Bandung pada 18 April 2019, kini menjadi penjaga hati ayahnya. Dalam berbagai kesempatan, Deddy menyebut bahwa apapun keputusannya di masa depan, selalu melalui pertimbangan sang putri. Selama Nyi Hyang belum merestui, saya tidak akan menikah lagi. Dia masih butuh saya sebagai ayah yang utuh, bukan ayah yang membagi perhatian dengan orang lain, ujar Deddy dalam wawancara terbuka pada awal 2025. Pernyataan itu sontak menyentuh hati publik.
Banyak yang melihatnya sebagai bentuk cinta seorang ayah yang utuh dan tulus. Dalam dunia politik yang seringkali keras dan penuh ambisi, sikap Dedi menjadi pengecualian yang langka. Soal Shirley Coanda, saya menghormatinya, tapi ketika isu kedekatannya dengan Gubernur Maluku Utara Shirley Coanda mulai menjadi buah bibir, Dedi Mulyadi menanggapi dengan elegan. Ia tidak membantah hubungan baik yang terjalin antara dirinya dan Shirley. Namun, ia menegaskan bahwa kedekatan itu adalah hubungan profesional yang saling menghargai dalam kapasitas sebagai pemimpin daerah. Saya menghormati Ibu Shirley, beliau sosok pemimpin yang cerdas dan tulus. Tapi saya juga punya prinsip hidup dan nilai keluarga yang tidak bisa saya tawar, jelasnya. Tak hanya karena alasan keluarga, Dedi juga menyadari bahwa perbedaan agama antara dirinya, Islam, dan Shirley, Katolik, menjadi garis pemisah yang tak mudah disatukan. Ia memahami betul bahwa keyakinan bukan sekadar status di KTP, tetapi fondasi hidup yang harus dihormati. Tetap fokus memimpin Jabar. Meski dihantam isu pribadi, Dedi Mulyadi tetap menunjukkan komitmen penuh terhadap pekerjaannya. Program unggulannya, Jabar Mandiri Desa, mendapat apresiasi luas karena berhasil meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Dedi sering turun langsung ke lapangan, berdialog dengan petani, buruh, dan pelaku UMKM. Sikap ngamu mule budaya, melestarikan budaya, masih menjadi jiwanya dalam memimpin. Ia tak ingin publik melihatnya hanya dari sisi gosip pribadi, tapi dari hasil kerja yang nyata. Dedi Mulyadi mungkin bisa memilih banyak jalan dalam hidupnya, termasuk membuka hati untuk cinta baru. Tapi sejauh ini, ia memilih untuk memprioritaskan anak, prinsip, dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menahan diri, bahkan ketika hati berkata ingin. Dan dalam keputusan itu, Dedi Mulyadi bukan sekadar gubernur. Ia adalah seorang ayah, lelaki, dan pemimpin yang tahu batas mana yang bisa ia lewati, dan mana yang harus ia jaga.